Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hadirnya bulan Ramadan yang mulai di tengah-tengah kita. Bulan yang diliputi kemuliaan dan janji-janji pengampunan. Hari demi hari telah kita lalui. Marilah kita kembali menguatkan diri dan memotivasinya agar tak lengah dan tak surut dalam beramal dan mengisinya dengan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 28 yang berarti, karena sesungguhnya manusia diciptakan dari kondisi yang lemah. Oleh karena itu, terkadang semangat mengisi Ramadan hari pertama berbeda dengan hari kelima, keenam, dan seterusnya. Kian hari terlihat kian surut. Bahkan na'udzubillah, ada yang menyelesaikan Ramadan dalam hatinya begitu melewati sepertiga Ramadan. Ramadan terasa telah usai, dan ia kembali dalam kesibukan dan rutinitas hariannya sebelum Ramadan. Maka kita pun menjadi saksi bagaimana hari-hari ke-11 dan seterusnya barisan sholat tarawih di masjid mulai menyusut ke depan, dan yang terlihat istiqomah hanya mereka yang memang senantiasa menjaga kemakmuran masjid pada hari di luar Ramadan. Untuk menjaga kualitas dan kontinuitas amal kita dalam bulan Ramadan ini, marilah kembali mengingat janji Allah yang dijanjikan kepada kita, khususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa yang kita jalani ini. Dengan menghayati apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka insya Allah puasa kita akan terasa ringan, sebagaimana kita pun akan lebih bersemangat dalam menjalankan amal kebaikan lainnya di dalam Ramadan. Mari kita lihat kembali bagaimana sesungguhnya fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan ini. Yang pertama, yaitu mendapat ampunan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bau mulut yang wangi. Bau mulut kita menjadi begitu semerbak wangi di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada wangi minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan syafaat dengan puasanya. Hal yang ketiga yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa di akhirat nanti adalah syafaat atau pembelaan dia dari amal puasanya. Sebagaimana jelas disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran pun juga berkata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat adalah pintu surga khusus Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka yang berpuasa pun berdiri, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir adalah kegembiraan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.